salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita dapat bertemu kembali lewat program Sisi Siraman Rohani Singkat pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang positive thinking. Ya, saudaraku, di tengah situasi dan keadaan yang serba sulit, serba susah saat ini dikarenakan pandemi COVID-19 ini, ya, banyak orang yang mengalami kekhawatiran, ketakutan dalam kehidupannya. Tapi saya mau mengajak kita hari ini untuk berpikiran positif dalam hidup kita. Karena sebagai orang percaya kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang sanggup memberikan kita kekuatan di tengah-tengah situasi yang kita alami saat ini. Saudaraku, mengapa saya mengajak kita untuk berpikiran positif? Karena dengan berpikiran positif kita mampu untuk melakukan hal-hal yang benar di dalam kehidupan kita. Karena memang sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini tindakan-tindakan yang benar, ucapan-ucapan yang benar. Karena itu saudaraku, mari kita memiliki pikiran yang positif. Saudaraku, tapi bagaimana ketika kita di tengah situasi yang serba sulit ini kita memiliki pikiran yang positif? Firman Tuhan saya ambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 berkata demikian: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan bagi kita bagaimana caranya supaya kita memiliki pikiran yang positif dalam hidup kita di tengah-tengah situasi yang serba sulit saat ini. Yang pertama dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Saudaraku, bersukacita di tengah situasi yang baik, menyenangkan, tidak ada masalah, tidak ada persoalan-persoalan hidup atau tantangan hidup, mungkin sangat mudah, ya. Dikala hati kita senang, mungkin kita mampu bersukacita selalu. Tapi bagaimana ketika kita tidak memiliki uang, ekonomi kita buruk, ya, kesehatan kita mulai terganggu? Bagaimana kita bisa bersukacita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menegaskan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan. Kita tahu bahwa sebagai anak Tuhan pengharapan kita kepada Yesus, kepada Dia yang Maha Kuasa, kepada Dia yang sumber segala sesuatu. Karena itu ketika situasi dan keadaan yang menghimpit saat ini, mari kita tetap bersukacita dalam pengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan itu Tuhan menjamin kehidupan kita. Tuhan menjamin pemeliharaannya bagi kita, sebab Dia yang menciptakan kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama Tuhan kita akan mampu melewati segala hal yang mungkin sulit kita jalani saat ini. Tapi bersama Tuhan kita akan mampu melewatinya. Mengapa? Karena Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberikan apa yang tidak mungkin, apa yang mungkin tidak terpikirkan di dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersukacita supaya kita memiliki pikiran yang positif dalam hidup ini. Yang kedua saudaraku, supaya kita bisa memiliki pikiran positif, firman Tuhan katakan, sabarlah dalam kesesakan. Di tengah situasi dan keadaan seperti ini, kesesakan mulai muncul menghimpit kita, mari kita tetap bersabar. Sabar akan membawa kita bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Dengan bersabar kita akan melihat bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku, mari kita bersabar. Mari kita miliki sikap sabar. Kita akan menantikan jawaban Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu sabarlah di dalam kesesakan. Jangan bersedih hati, jangan bersusah hati. Karena kita punya Allah yang sanggup menolong kita. Sabarlah, Tuhan akan menyatakan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan kita. Yang ketiga saudaraku, bagaimana supaya kita bisa memiliki pikiran yang positif? Yang ketiga, bertekunlah di dalam doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan berdoa kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Dengan berdoa kita akan mampu mengetahui apa rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan berdoa kita akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku, mari kita tekun di dalam doa kita. Bertekun di dalam doa artinya kita tidak setengah-setengah di dalam berdoa. Mari kita dengan penuh kepercayaan berdoa kepada Tuhan.
Mari kita datang selalu kepada Dia, sebab Dia yang berkuasa melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita melupakan jam-jam doa. Mari dengan situasi seperti ini, lebih lagi kita berdoa, lebih lagi kita berkomunikasi dengan Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dia akan campur tangan, Dia akan melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kita bertekun di dalam doa, kita akan menjadi tenang di dalam hidup ini, dan kita mulai bisa berpikir yang baik dalam hidup kita. Karena itu saudaraku, jangan pernah meninggalkan doa kita. Mari kita tekun di dalam doa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah renungan kita hari ini, bagaimana kita harus memiliki pikiran yang positif. Positive thinking lah di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan merancangkan hal yang baik di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Karena itu mari kita tetap bersuka cita dalam pengharapan. Mari kita tetap sabar di dalam kesesakan, dan kita tetap bertekun di dalam doa kita. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.